Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Mega Sabla Putri dengan NIM F102125104, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Video ini merupakan meet pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bu Siska Ferdina, MPD. Nah, kita semua tahu pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, sebuah pertanyaan besar muncul. Jika pendidikan adalah hak, mengapa masih banyak anak Indonesia yang tidak bersekolah? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat ada 3,9 juta anak yang tidak bersekolah saat ini. Angka 3,9 juta anak yang tidak bersekolah bukan angka yang kecil, dan jujur aja cukup memprihatinkan. Dari sudut pandang pendidikan nasional, data ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun sudah ada banyak kebijakan dan program dari pemerintah, di berbagai pelosok negeri masih banyak anak yang harus bangun pagi bukan untuk bersiap ke sekolah, tapi untuk bantu orang tua cari nafkah. Masih ada anak-anak yang berjalan berkilometer jauhnya hanya untuk mencapai ruang belajar yang sederhana. Bahkan ada yang harus menyerah pada mimpi karena biaya sekolah yang tak sanggup dicukupi. Menurut saya, hak berpendidikan itu tidak cukup hanya tertulis di undang-undang. Dia harus diwujudkan dengan tindakan nyata dan kebijakan publik yang berpihak pada anak. Misalnya lewat pendidikan gratis yang benar-benar inklusif, pemberian bantuan sosial dan sekolah keliling, serta dukungan bagi keluarga miskin. Negara kita telah berusaha. Ada program wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar, dan berbagai beasiswa. Namun masalah tidak hanya soal biaya, ada faktor lain yang sering luput dari perhatian. Pertama, kemiskinan yang membuat pendidikan bukan prioritas. Kedua, fasilitas dan guru di daerah terpencil. Tiga, pernikahan dini dan pekerja anak yang masih sering terjadi. Keempat, minimnya kesadaran bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Solusi untuk permasalahan ini adalah: pertama, kita perlu memperluas akses pendidikan di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Banyak anak tidak bersekolah karena sekolah terlalu jauh atau fasilitasnya tidak memadai. Solusinya, kita bisa bangun sekolah satu atap, SD SMP satu lokasi di daerah terpencil. Sediakan asrama siswa untuk anak yang tinggal jauh dari sekolah. Perkuat program guru garis depan agar pemerataan tenaga pendidik lebih baik. Gunain teknologi pembelajaran daring atau offline untuk menjangkau daerah tanpa sekolah formal. Nah, yang kedua, meningkatkan bantuan pendidikan dan ketepatan sasaran. Ketiga, meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat. Masih ada orang tua yang menganggap sekolah tidak penting, terutama di daerah pedesaan. Solusinya, kita perlu adain kampanye edukasi tentang pendidikan sekolah bagi masa depan anak. Libatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendorong partisipasi pendidikan. Bangun program berbasis komunitas yang membantu menemukan dan mendampingi anak yang putus sekolah. Nih, yang keempat, pendidikan non-formal dan alternatif. Tidak semua anak cocok dengan sekolah formal. Beberapa bisa difasilitasi lewat PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, untuk paket A, B, dan C. Sekolah keterampilan atau kejuruan singkat untuk anak usia produktif. Homeschooling, komunitas yang diakui oleh pemerintah. Nah, yang kelima, kolaborasi multi pihak pendidikan bukan hanya urusan Kemdikbud atau pemerintah daerah. Dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat bisa ikut juga. Nih, dunia usaha bisa memberikan CSR untuk pendidikan anak miskin. Nih, LSM bisa membantu pendampingan anak putus sekolah. Komunitas lokal bisa menjadi jembatan antara sekolah dan keluarga. Yang keenam, digitalisasi dan inovasi pendidikan, pemanfaatan teknologi bisa menjadi jembatan untuk anak-anak di daerah yang sulit dijangkau. Gunakan platform belajar offline atau online seperti Rumah Belajar atau Merdeka Mengajar.
kembangkan modul belajar sederhana yang bisa diakses lewat ponsel murah, latih guru agar bisa mengajar dengan metode digital sederhana. Nih, masalah 3,9 juta anak yang tidak bersekolah bukan semata soal pendidikan, tapi juga soal ekonomi, kesenjangan, dan kesadaran sosial. Karena itu, solusinya harus terpadu dan berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya sekedar urusan gedung sekolah, tapi tentang membuka wawasan, menumbuhkan karakter, dan membentuk manusia yang berakhlak serta berdaya saing. Sekian dari saya.